Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TJ Channel yang berbahagia, Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya di dalam acara TJ Channel. Pagi ini kami punya kesempatan kembali untuk mengunjungi Pusat Studi Energi, bertemu kembali, menggali lagi Profesor Dr. Den Darlianto untuk ya. bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Sekarang Pak Profesor Den Darlianto sudah ada di hadapan kami. Selamat pagi Pak Den. Selamat pagi Pak Tumiran. Wah, kelihatan Bapak cerah, sehat sekali nih. Alhamdulillah. Sudah di tengah-tengah puasa Ramadan, sehat, cerah, ceria. Alhamdulillah Pak Tumiran. Nih, terima kasih nih. Kita melanjutkan lagi acara TJ Channel untuk menggali pengetahuan Bapak tentang energi dan yang lain-lain. Ya, terima kasih Pak Tumiran. Kepentingan informasi kepada pemirsa TJ Channel di Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkenan main-main ke sini ya. Ya, apalagi kan Pak Tumiran itu kan salah satu tokoh yang ikut menandatangani pendirian Pusat Studi Energi UGM tahun 98. Oh, saya lupa Pak ya. Lupa saya. Iya, Jadi sebuah kehormatan bagi saya dikunjungi senior ini Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat turun Pak Tapi Tumiran. saya lihat nih Pusat Studi Energi ini tambah maju aja Pak. Amin, amin. Ya, saya lihat Alhamdulillah, Bapak udah gedung bagus, kerjasama saya dengar dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, internasional juga Alhamdulillah meningkat. Ya, atas dukungan teman-teman semua. Kemudian peran researcher di sini juga meningkat. Ada kolaborasi multidisiplin ya, Betul, tidak Pak. hanya bidang engineering. Ini luar biasa pemirsa ini ya, Pusat Studi Energi UGM ini kolaborasinya tidak hanya bidang engineering, tapi melibatkan bidang sosial, bidang politik, ekonomi, kehutanan, pertanian yang mengintegrasi. Saya pun belajar di Pusat Studi Energi ini, ternyata ilmu energi itu tidak bisa berdiri sendiri secara independen, tetap butuh multidisiplin keilmuan agar fungsi konsep energi itu bisa berjalan sesuai harapannya untuk meningkatkan produktivitas atau bermanfaat kepada masyarakat. Betul Pak. Baik Pak Den, sekarang terima ini kasih. mengganggu waktu pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ini. Kalau di YouTube yang lalu Bapak sudah bicara ya pemikiran-pemikirannya bagaimana sumber daya energi menjadi driver ekonomi. Betul. Tentu untuk driver ekonomi harus ada sektor hilirnya tumbuh. Betul. Ya kan? Jadi sektor hilirnya tumbuh itu kan adalah industri yang harus tumbuh. Kira-kira ke arah mana industri ke depan ini supaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh? Tidak hanya sekedar konseptual kita akan growth, tapi growth itu kan harus ada produktivitas, ada nilai tambah, ada ruang anak-anak Indonesia atau generasi Indonesia mentransformasikan knowledge-nya. Kira-kira apa industri-industri yang bisa didorong berkembang Pak? Apakah dari sumber energi, apa industri-industri pemanfaat energi Pak Dem? Ya, terima kasih Pak Tumiran. Sebelum kita berbicara mengenai industri apa yang perlu ditumbuhkan Pak, tahun 2017 sampai 2018 kami itu pernah melakukan survei dari Aceh sampai Papua Pak, mengenai kapabilitas manufaktur Indonesia di bidang energi terbarukan dan juga di bidang energi fosil. Karena kalau kita lihat lagi ke dalam dokumen RUEN, saya masih ingat dulu pada waktu Pak Tumiran menjadi anggota Dewan Energi Nasional, bahwa jika kita ingin mengkonstruksikan sebuah PLTU di bawah 200 MW kan harus dengan kekuatan sendiri Pak. Itu sesuatu yang luar biasa, titipan tugas bagi kita semua sebagai engineer dan juga akademisi, itu luar biasa sekali Pak. Masa 200 mega aja kita impor terus gitu ya, seolah kita itu bangsa yang nggak unggul kan. Betul Pak Tumiran. Dan kami di UGM kita melakukan survei yang sangat detail Pak, dari Aceh sampai Papua, kemampuan manufaktur besar kita, manufaktur sedang kita, manufaktur kecil kita juga. Jadi meliputi kemampuan teknologi mereka, kemampuan sumber daya manusia mereka, kemampuan mereka mendapatkan rantai pasoknya Pak. Dan yang terakhir adalah kemampuan keuangan mereka. Dan alhamdulillah kita punya peta itu secara lengkap untuk beberapa sektor di bidang energi. Dan satu hal data yang harus kami ungkapkan, ternyata yang menjadi masalah adalah pertumbuhan manufaktur di wilayah Indonesia tidak merata. Dan banyak industri itu hanya tumbuh di Jawa Barat, kemudian di sebagian Kalimantan,
dan juga di Sumatera daerah Batam dan sekitar Riau. Dan kembali tadi, Nah, Bapak kan sudah melakukan studi Iya. untuk manufaktur PLTU 200 mega ya. betul Pak. Itu kira-kira dari hasil kesimpulan itu kita bisa ya? Kalau dari 200 mega kita mampu. 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 Tapi yang menjadi masalah semuanya ada terkonsentrasi di Jawa. Iya, ya nggak apa-apa kan. Iya. Pembuatannya di sini bisa dipakai di mana? Bisa dipakai di mana? Tapi Jadi, kenapa kok nggak berjalan itu, Pak? Dari kajian itu apa penyebabnya? kalau kami melihat political will pemerintah yang perlu kita dorong. Nah, itu dia ya. Harusnya political will itu memberi payung Kepada- bagi kompetensi nasional Iya. menjadi priority untuk dipakai. Betul Itu Pak. yang saya lihat Pak di negara-negara seperti di Tiongkok ya. Ah. Itu awal-awal dulu sejarahnya mereka belum bisa bikin pembangkit, itu dipaksakan. Walaupun- Riset perguruan tinggi dengan manufaktur, Iya. kemudian perusahaan listrik dipaksa pakai. Ada kekurangan diimprove Diimprove. perbaikan. Jalan. Ini betul Bapak, itu kekurangan kita political will. Political will kita yang tidak begitu kuat ke sana. Ya kita sudah punya aturan. Kemudian bagaimana kemudahan mereka mendapatkan proyek ya. Kemudian juga dalam proses tender yang mewajibkan sudah punya pengalaman. Ya kan juga nggak mungkin tuh Pak. Jadi kalau Pak Jokowi ini kan komitmennya bagus. ya Kita harus mendorong industri dalam negeri, Betul, Pak. meningkatkan lokal konten. betul. Tapi political will sudah dibikin. Iya. Tapi actionnya kan belum, Pak. Actionnya yang perlu kita kawal bersama Pak. Dan ini merupakan juga tugas kita bersama juga, termasuk sebagai seorang kampus menyuarakan kepentingan nasional juga. Itu yang kami lihat. Kalau kita kembali ke topik mengenai industri apa yang kita kembangkan, salah satu rekomendasi yang kita keluarkan dalam buku putih energi nasional adalah pengembangan industri berbasis potensi wilayah. Ya. Dan Seperti juga- apa tuh, Pak? contohnya, Potensi wilayah. Kita punya kawasan ekonomi khusus untuk gas ya, dan di sana perlu kawasan ekonomi khusus di mana di sana gas sebagai bahan bakarnya atau bahan baku. Di sini kita bisa kembangkan misalnya kita arahkan ke petrokimia. Kita tahu bahwa pertumbuhan petrokimia itu sangat besar dan juga rantai produknya juga panjang, Pak. Iya, iya. Artinya ketika kita mengembangkan satu produk petrokimia sehingga panjang ke depannya, sehingga itu juga rantai ekonomi yang dibangun juga besar dan seberapa besar dorongan ekonomi juga kuat. Kemudian yang kedua yang tidak boleh kita lupakan yang kecil Pak Tumbiran mengenai kesehatan kita ya. Iya. Saya yakin kita kan mungkin tiap bulan mengkonsumsi paracetamol ya. Iya. Demam sedikit minum paracetamol. Betul. Pernah nggak kita memikirkan bahwa paracetamol itu impor sebagian besar? Oh iya? Nah, Berapa triliun itu? Manusia Indonesia itu ada 260 juta. data yang sempat kami dengar sekitar 1 triliun. 1 triliun. Dan itu kan ya lumayan ya. Iya, iya. Padahal kita punya gas dan bahan baku untuk paracetamol itu kan fenol. Fenol kan bisa kita sintesa dari gas alam. Oh, iya, Pak. Yang mungkin yang menjadi masalah selama ini harga jual kita tentu lebih mahal dari harga beli dari India. Tapi kan kembali Pak, mau nggak pemerintah menekan untuk tidak membeli dari sana, tapi menggunakan produk sendiri? Loh, kan konsepnya gini, kalau negara lain bisa lebih murah, karena mungkin produknya itu besar dan sudah lama ya. Sudah lama. Iya. Itu rantai pasok, rantai distribusinya sudah efisien. Iya. Kemudian produksinya juga dengan peralatan-peralatan yang efisien. Memang pengalaman di industri ya kan Pak Den, mungkin Pak Den juga sepakat, nggak bisa pertama bangun satu industri harganya langsung struktur cost rendah. Tapi bisa. harus produksi mencapai suatu jumlah tertentu, interval waktu tertentu baru akan efisien kan. Betul, Pak, betul. Tapi kalau misalnya bisa di industri dibangun dalam negeri, kita nggak ngeluarin devisa. Betul, yang besar. Kemudian yang kerja juga bisa bangsa Indonesia. Betul. Sehingga kemahalan itu dikompensasikan untuk menggaji bangsa Indonesia. Betul Pak, saya setuju itu Pak Tumiran. Jadi kita tidak serta-merta berpikir bahwa ini kan lebih murah, mending kita impor. Iya. Kalau semuanya berpikiran begitu ya kapan kita mau berdaulat Pak di semua sisi? Betul, Nah, Pak. kemudian juga kita lihat juga sekarang pemerintah kan punya rencana transisi energi. Iya, Pak. Transisi energi dan juga net zero emission di 2060. Ya kalau saya melihat tidak serta-merta PLTU dipensiunkan. Tapi bagaimana konsumsi batu baranya dikurangi perlahan-lahan. Iya. Dan ada sebuah konsep yang sedang kita bangun di UGM namanya listrik kerakyatan Pak. Iya. Jadi
5% dari konsumsi batu bara tiap tahun itu bisa kita substitusi dengan co-firing dari biomas. Dan biomasa itu kan potensi kita sangat besar. Ada hutan tanaman energi, hutan tanaman industri, hutan tanaman sosial, kemudian juga ada sampah-sampah yang ada di masyarakat itu yang bisa kita olah menjadi RDF dan menjadi pellet dan bisa digunakan di PLTU ya. Dan di sini kita bikin sebuah skenario di mana PLN sebagai off-taker, namun yang menjual adalah BUMDes. BUMDes kan yang bekerja orang-orang desa, tuh, Pak. Dan kalau kita lihat lagi bahwa COVID ini mengajarkan kepada kita bahwa yang mendapatkan dampak paling negatif itu adalah orang kecil, Pak. Dan tapi saya sepakat tuh dengan pemikirannya Pak Den gitu ya. Jadi kalau akselerasi co-firing jalan dengan pemanfaatan biomass hasil hutan misalnya, kita bisa mendorong ekonomi lokal tumbuh. Betul, kan? Pak. Kemudian reboisasi siklusnya berjalan efektif. Betul. Karena kalau untuk reboisasi itu kan nggak perlu teknologi. Betul. Masyarakat lokal bisa tumbuh. Artinya ekonomi berbasis hutan energi bisa dikembangkan kan. Kemudian transisi energi kita dengan akselerasi co-firing kita sudah berkontribusi EBT. Betul. Jadi artinya transisi sudah berjalan, kita udah mengurangi emisi dengan menumbuhkan hutan industri tadi kan. Iya, hutan tanaman energi juga. Dan apalagi kalau co-firing itu kan pembangkitnya reliable, continuous, tidak intermittent gitu. Betul. Sehingga luar biasa kajian itu Pak Den ya. Ya, cuma yang menjadi masalah adalah adanya sebuah sinergi yang lebih dalam harus kita lakukan, yaitu teman-teman sosial, dukungan teman-teman keilmuan sosial dalam mensukseskan kegiatan itu, Pak. Misalnya teman-teman sosial mengkaji etiknya, teman-teman filsafat mengkaji bagaimana etik dalam berbisnis yang baru. Kemudian teman-teman ilmu sosial bagaimana mengkaji kemungkinan terjadi konflik di daerah dan bagaimana meminimalkan. Jadi pengembangan misalnya hutan industri itu tetap memperhatikan sosiologi masyarakat. Nah itu yang diperhatikan ya. Dan tidak lupa bagaimana teman-teman dari Fakultas Hukum bisa membungkus aturannya seperti apa. Dan saya pikir pemerintah menunggu itu semua dari kita, Pak. Sudah kalau gitu, Bapak sebagai kepala pusat studi energi mungkin bisa bagus kan kasih pemikiran-pemikiran ke pemerintah yang bersifat lintas sektor. Bahwa pengembangan usul kami ini Pak ya, pengembangan hutan industri bisa berkembang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, pendekatan sosial, ekologi, ya kan? Kemudian bagaimana polisi hidup masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana regulasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, tapi memberi beneficial kepada bagi masyarakat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tumbuh. Kalau gitu Indonesia Timur bisa dibuat maju pengembangan menjadi sumber hutan tanaman industri nasional, Pak. Pak. Untuk sektor energi. Sama yang kedua juga perlu kita pikirkan, Indonesia kan merupakan negara kepulauan atau negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan seperti mikroalga, Pak Tumiran. Mikroalga ya, Pak. Mikroalga bisa kita ekstraksi menjadi biodiesel. Dan juga artinya kita mendorong pertumbuhan EBT. Namun di balik itu, Pak, ada sektor lain yang akan tumbuh. Jadi ternyata ketika mikroalga itu diekstraksi, minyak alganya digunakan sebagai biodiesel, dan tidak lupa juga limbahnya tadi itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan, dan harganya ternyata mahal, Pak. Bahkan lebih mahal daripada harga energi. Oh iya? Ikannya cepat besar ya, Pak ya? Ikannya cepat besar. Dan yang kedua, kalau limbahnya itu masih bersisa, kita bisa manfaatkan juga untuk kosmetik, kemudian juga industri obat-obatan, sehingga pertanian kita tumbuh, perikanan kita tumbuh, energi juga tumbuh. Berarti bisa sinergi ya? Sinergi. Energi tumbuh, pertanian tumbuh untuk pakan manusia, perikanan dan juga perikanan untuk protein manusia. Dan satu lagi kosmetik, Pak. Kosmetik ya, untuk kecantikan ibu-ibu ya. Ini Pak Adil risetnya udah sampai ke sana nih. Ada, Pak. Dan juga UGM bisa berperan banyak ya, Pak. Ya, harusnya UGM berperan banyak. Dan alhamdulillah salah satu program strategis dari Pusat Studi Energi UGM, dan kita menjadi pusat unggulan ITEK nasional. Sudah 2 tahun
untuk bidang pengembangan alga ini, Pak. Alga ya. Iya, alga. Jadi kalau pengembangan alga, Pak Den ya, itu potensi-potensi apakah setiap pulau di Indonesia itu cocok untuk mengembangkan alga atau ada wilayah-wilayah khusus di Indonesia ini? Ya, terima kasih Pak Tumiran. Jadi menarik lagi, teman-teman kita pernah melakukan riset yang diinisiasi oleh teman-teman biologi, dipimpin oleh Dr. Eko Agus Suyono yang kita kenal. Pak Eko ya. Beliau ahli alga ya. Dan ternyata Indonesia memiliki potensi tren lokal terbaik, Pak. Dan dibandingkan dengan negara-negara luar seperti Israel ataupun US, ternyata potensi kita baik. Dan kami sudah pernah melakukan kajian untuk Yogyakarta, Jawa Tengah, kemudian juga Bangka Belitung, kemudian Indonesia Timur juga ada. Dan ternyata potensinya sama, Pak. Jadi ini sebuah potensi ekonomi, potensi peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi artinya semua pulau wilayah Indonesia bisa dimanfaatkan. Itu potensi untuk pengembangan algae. Jadi artinya kalau misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu bisa memberdayakan itu ada kan potensi ekonomi lokal yang dapat tumbuh dan berkembang. Maka akan mendukung sektor ketahanan kita kuat, sektor pangan kita juga kuat, kemudian untuk pakan ikan protein kuat dan juga kecantikan ibu-ibu Indonesia tidak terganggu. Sehingga industri kosmetik bisa ditumbuhkan juga dari energi loh, Pak. Dari energi source dari sumber energi. Artinya begini, ketika kita berbicara energi, tidak semata hanya berbicara energi, tapi berbicara bidang lain. Dan itu adalah hasil pemikiran bersama di UGM yang lintas bidang yang sudah kita. Nah, Kak sebagai Kepala Pusat Studi Energi, Pak Den cukup lama, mungkin sudah pernah muncul pemikiran-pemikiran strategi. Mungkin industrinya lebih banyak dari kita. Betul. Sekarang Pak Den, kalau kita lihat dari 1.100 KWH per kapita, kalau kita ambil rata-rata konsumsi rata-rata masyarakat sekitar 600, berarti industri kita cuma sekitar 600 KWH per kapita dibandingkan dengan 260 juta penduduk Indonesia. Itu artinya industri kita belum tumbuh, Pak. Belum tumbuh. Betul, Pak. Kita mendorong ekonomi kita tumbuh di masa depan. Kira-kira menurut Pak Den, industri apa yang harus didorong, diakselerasi? Apakah melalui sumber energi tadi, melalui sektor lain yang mungkin pernah diskusi di sini, apa kira-kira, Pak? Kita juga pernah merumuskan untuk sektor kelistrikan sendiri juga kita pernah punya semacam roadmap pengembangan sektor kelistrikan berbasis wilayah dan berbasis teknologi di Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat begini, Pak, saat ini di Indonesia itu kan pertumbuhan listrik kita sekitar 9% per tahun ya. Sedangkan harusnya pertumbuhan industri kita di atas itu sehingga semua suplai energinya tercukupi. Namun saat ini kan angkanya kebalik, Pak. Pertumbuhan industri kita jauh di bawah, sementara pertumbuhan listrik kita melalui program 35.000 MW kan cukup besar, sehingga terjadi, mohon maaf, oversupply. Oversupply. Marginnya terlalu tinggi, dan ini juga menjadi beban bagi perusahaan negara. Oleh karena itu, banyak industri yang bisa kita tumbuhkan yang menyerap listrik, Pak. Dan salah satu yang perlu kita dorong adalah industri kendaraan otomotif berbasis listrik. Jangan impor ya. Jangan impor, Pak. Jangan pakai impor ya. Jangan impor ya. Artinya konsumsi listrik kan. Percuma aja. Pabriknya di luar ya kan. Jadi apapun mereknya yang penting industrinya ada di dalam. Seperti industri otomotifnya sendiri, yang kedua industri baterainya, itu inverternya itu juga harus kita kembangkan. Harus di Indonesia. Harus di Indonesia. Yang kedua, kita harus mendorong industri tumbuh di daerah kawasan ekonomi khusus, di mana konsumsi listriknya besar, Pak. Karena kalau tidak, itu oversupply-nya nggak akan bisa terserap. Ini juga pertanyaan besar bagi kita. Dan tentu itu bisa dirancang berbasis potensi daerah, berbasis kemampuan SDM di daerah tersebut, dan berbasis bagaimana investor bisa berkembang di sana. Jadi kalau industri-industri kita tumbuh, itu harapannya kan bisa menyerap lapangan kerja. Betul, Pak. Jadi berarti tamatan perguruan tinggi kan harus ke sana. Harus ke sana. Iya, saya punya opini begini, Pak Den. Ini kan perguruan tinggi ini kan nggak boleh cuma sekedar mendidik. Perguruan tinggi kan harus bisa juga memikirkan tamatannya itu kemana dia akan kerja. Tidak sekedar
anak masuk dididik, Lulus. lulus sudah cari sendiri. Cari Kan sendiri. enggak ya. Enggak, Di ya. Indonesia ini harus mulai dipikirkan. Iya. Bagaimana ke depan itu. Nah, tentu kan harus ada roadmap industri. Iya. Ya, saya kira Bapak setuju nggak? Misalnya UGM ini udah waktunya ikut memikirkan strategi bagaimana membangun industri Indonesia ke depan. Bapak sepakat nggak dengan opini saya? Ini Bapak sebagai pakar lah di Pusat Studi Energi selama ini. Gitu. Saya sangat setuju sekali Pak Tumiran. Kenapa? Karena kalau kita lihat pertumbuhan perguruan tinggi Pak ya, pada tahun 1950 sampai 1970, perguruan tinggi itu hanya bertindak mendeliver ilmu kepada anak didik. Iya. Ilmu dan value ya. Iya. Kemudian setelah tahun 70-an sampai awal tahun 2000-an, itu kan perguruan tinggi memiliki peran sebagai knowledge producer, Ya. penghasil ilmu. Penghasil ilmu. Sehingga publikasi ilmiah kan dipacu pada periode itu. Nah, kemudian sekarang itu dengan adanya konsep Sociopreneurship University, perguruan tinggi bertindak bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional Ya. dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bagian dari sana termasuk bagaimana merancang industri apa yang akan dikembangkan. Dan roadmap itu harusnya perguruan tinggi punya peran, termasuk UGM. Dan saya pikir di negara yang masih growth kayak Indonesia tentu banyak sekali aturan-aturan yang kurang begitu pas, dan yang membuat dia pas itulah perguruan tinggi yang menjadi lebih baik. Jadi saya sangat sepakat dengan idenya Pak Tumiran, dan itu memang tugas kita bersama Pak. Ya mudah-mudahan nanti kalau UGM bikin roadmap untuk Ya. industri Indonesia, pemerintah setuju dijalankan, ya kan, itu akan memberi percepatan. Ruang kerja bagi anak didik kita, mentransformasi knowledge, Ya. kan, kemudian mengimprove skill, Ya. sehingga ada added value. Added value. Harapannya produknya bisa memberi nilai tambah, Betul, Pak. memiliki kompetisi global, Iya. kan? Iya, sehingga Kita- industri tumbuh dan kebutuhan dan energi per kapita juga tumbuh. Pak. Iya, iya. Nah, Dan kita kalau industri tumbuh, ekspor kita naik, Iya. devisa kita akan meningkat. Betul. Jadi ke negara-negara yang kaya itu kan ekspornya meningkat, Pak. iya. Tidak jadi importir, tapi Iya. eksportir ya Pak Den ya. Iya betul Pak. Jadi kita bukan lagi menjual sumber daya alam semata, Iya. namun dari sumber daya alam itu yang kita turunkan menjadi produk level 1, level 2, level 3, dan itu bisa dipakai di masyarakat dan syukur-syukur jadi bahan ekspor kita. Baik Pak Den. Iya. Nah, ini terima kasih nih. Terima Waktunya udah ngobrol-ngobrol. Saya yakin ini nanti manfaat lah buat Amin, pemirsa amin. di Indonesia, juga nanti didengar oleh kalangan mahasiswa di UGM ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, pemirsa yang terhormat, demikian tadi wawancara kami dengan Profesor Den Darlianto, Kepala Pusat Studi Energi, menyinggung tentang bagaimana pemanfaatan energi, pengembangan industri, khusus tadi algae, dan bagaimana memerankan perguruan tinggi dalam memberi dukungan kepada pengembangan industri nasional. Selamat menikmati, terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.